Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel Ilmu Abah ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Alam kubur tak selamanya menyeramkan. Seorang hamba bahkan bisa merasakan alam setelah mati, bak tidur seperti pengantin baru. Ketika itu, amal kebajikannya di dunia menjadi buah manis yang siap dipetik. Para mukmin pun mendapat perlakuan berbeda dengan orang kafir dan munafik sejak malaikat maut menjemputnya. Al-Bara' bin Azib selain menerangkan tentang sakitnya mati, juga menceritakan tentang kenikmatannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Roh menjelaskan tentang hadis ini. Saat mengurus jenazah Al-Baqi Al-Fardat, Nabi SAW mendatangi Bara' dan kawan-kawan. Nabi SAW duduk. Lantas mereka juga ikut duduk mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menghadap ke arah mayat yang baru saja dikuburkan. Dia bersabda 3 kali, "Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur." Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya jika hamba itu menuju ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya, seakan-akan wajah mereka matahari. Mereka duduk di hadapannya sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu bertanya, 'Hai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhaannya.' Maka jiwa itu keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Malaikat itu pun mengambilnya. Para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan. Jiwa itu keluar dengan bau yang harum, seharum embusan minyak kasturi di muka bumi." Nabi melanjutkan ceritanya. Lalu para malaikat membawa jiwa itu naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan sekumpulan malaikat ini berkata, "Betapa harumnya roh ini." Para malaikat yang membawanya berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan nama yang paling baik, seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia, hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar di langit itu terbuka. Langit itu pun dibukakan baginya. Dia diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tulislah kitab hambaku di Illiyin dan kembalikan ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka." Rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian ada 2 malaikat yang mendatanginya lalu mendudukkan mayatnya. 2 malaikat bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia menjawab, "Rabbku Allah." "Apa agamamu?" tanya 2 malaikat tersebut. Dia menjawab, "Agamaku Islam." "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" tanya 2 malaikat tersebut. "Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," jawabnya. "Apa yang kamu ketahui tentang benda ini?" tanya 2 malaikat tersebut. "Aku membaca kitabullah, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya." Begitulah jawabnya. Dari arah langit terdengarlah suara penyeru, "Hambaku benar, maka hamparkan surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga." Itu pun didatangkan dengan aroma roh yang harum semerbak. Kuburnya dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Dia didatangi seseorang lelaki berwajah menawan, pakaiannya indah dan baunya harum. Orang itu berkata, "Ini adalah hari yang dijanjikan padamu." Hamba itu bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang sambil membawa kebaikan."
aku adalah amalmu yang saleh. Hamba itu berkata, Ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ibnu Qayyim menjelaskan, jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Dikatakan kepadanya, lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu di dekat kepalanya dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu. Setelah itu dikatakan kepadanya lagi, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Menurut Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika orang mukmin diletakkan di dalam liang kuburnya, tanah berkata kepadanya, engkau benar-benar yang kucintai sebelum engkau berada di atas punggungku. Maka bagaimana jika sekarang engkau berada di dalam perutku, agar aku dapat memperlihatkan apa yang akan kuperbuat terhadap dirimu. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 169, jika para mujahid yang mati syahid hidup di sisinya, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pernah mengisahkan perihal ayat ini. Rasulullah SAW bersabda, arwah mereka, para syuhada berada di dalam tembok burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantungan di bawah arsy. Dia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Kemudian hingga pada pelita-pelita tersebut, maka Tuhan mereka menjenguk keadaan mereka sekali kunjungan. Lalu berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apakah yang kami inginkan lagi? Bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga ini menurut kehendak kami? Allah melakukan hal tersebut kepada mereka sebanyak 3 kali. Setelah mereka merasakan bahwa diri mereka tidak dibiarkan oleh Allah melainkan harus meminta, maka berkatalah mereka, wahai Tuhan kami menginginkan agar engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami, hingga kami dapat terbunuh lagi demi membela jalanmu sekali lagi. Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak mempunyai keperluan lagi, maka barulah mereka ditinggalkan. Mayat telah diletakkan di dalam kuburnya. Ia mendengar gesekan sandal handai tolan yang meninggalkannya sendirian. Bila ia orang beriman, maka amalan salat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya, dan zakat ada di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat muslim rahimakumullah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wasilah bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, mohon dimaafkan. Saya pribadi sebagai manusia tidak luput dari salah, khilaf dan juga dosa. Terus dukung channel Ilmu Abah ini untuk terus berkembang ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.